karir yang sederhana, lahirlah seorang perempuan yang kini dikenal dunia dengan julukan Megatron. Namanya Megawati Hangestri Pertiwi. Kariernya di dunia bola voli sudah menggores tinta emas, namun kepindahannya ke Turki pada musim 2025-2026 menjadi babak baru yang lebih bersejarah. Inilah langkah yang tak hanya mengubah kariernya, tetapi juga wajah bola voli Indonesia. Perjalanan menuju panggung Turki tidaklah mudah. Megawati memulai karier dari level bawah, berlatih di lapangan-lapangan sederhana, ditempa oleh semangat keluarga, dan ditemani kerja keras tanpa henti. Ia tumbuh menjadi atlet tangguh, hingga akhirnya namanya dikenal lewat kiprahnya di klub Korea Selatan Red Sparks. Namun setelah musim berakhir, Megawati membuat keputusan besar, menerima tantangan di negeri dua benua. Kompetisi mereka terkenal keras, pemain asing yang direkrut biasanya datang dari negara-negara dengan tradisi voli yang sudah matang. Tapi Megawati datang dengan kepala tegak. Ia membawa segudang pengalaman, mental baja, dan semangat seorang pejuang. Tujuannya jelas, membuktikan bahwa Indonesia juga bisa bersuara di level global. Manisa BBSK klub barunya memang bukan raksasa di Liga Utama. Mereka berkompetisi di Kadinlar 1 Ligi, kasta kedua voli wanita Turki. Tapi ambisinya besar, promosi ke Liga Utama. Di sanalah Megawati diproyeksikan menjadi motor serangan. Manajemen klub melihat potensi luar biasa pada sosok jangkung dengan smash keras itu. Ia diharapkan menjadi mesin poin yang bisa mengangkat prestasi tim. Di sisi lain, publik Indonesia menyambut kepindahan Megawati dengan bangga. Media ramai memberitakan, warganet memenuhi lini masa dengan doa dan dukungan. Mereka tahu langkah Megawati bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga demi harum nama bangsa. Ia bagaikan duta olahraga membawa identitas merah putih ke panggung internasional. Keberangkatannya ke Turki pun penuh simbolisme. Fans mengantar dengan bendera, spanduk, dan pesan-pesan semangat, seolah seluruh Indonesia menitipkan harapan pada sosok satu ini. Megawati sadar, beban itu tidak ringan, tapi ia juga tahu, setiap langkahnya di lapangan akan menjadi inspirasi bagi ribuan atlet muda yang bermimpi mengikuti jejaknya. Hari-hari pertamanya di Turki diisi dengan adaptasi keras. Latihan fisik, komunikasi dengan rekan setim, hingga menghadapi perbedaan budaya. Meski ada tantangan bahasa, Megawati tetap berusaha menunjukkan profesionalismenya. Keringat mengucur deras, tapi tekadnya lebih deras lagi. Ia tak ingin sekadar numpang lewat, melainkan meninggalkan jejak. Dan ketika pengumuman laga uji coba melawan Altinordu keluar, hati semua orang berdegup. Inilah debut Megawati di Turki. Apakah Megatron bisa menjaga reputasinya? Ataukah panggung baru ini akan jadi ujian berat? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban dari sang bintang Indonesia. Tanggal 29 Agustus 2025, sebuah stadion di Turki menjadi saksi awal kisah Megawati bersama Manisa BBSK. Pertandingan uji coba melawan Altinordu seharusnya hanya laga biasa, tapi hari itu suasana berubah luar biasa. Stadion penuh sesak, tidak hanya dipenuhi warga Turki, melainkan juga diaspora Indonesia yang datang dengan membawa bendera merah putih. Begitu Megawati memasuki lapangan, sorakan menggema. "Megawati, Megawati!" Teriakan itu mengguncang, seolah-olah ia bermain di Senayan, bukan di Anatolia. Penonton Indonesia berdiri, membentangkan spanduk, melambaikan bendera, dan memukul drum untuk memberi semangat. Sorakannya begitu lantang sampai-sampai media Turki menulis, "Capek-capek ke Turki, Megawati malah terasa main di Indonesia." Momen itu terasa magis. Seorang atlet dari Jember mampu menyatukan ribuan pasang mata di negeri asing. Wajah Megawati tegas, namun matanya berkilat. Ia tahu, dukungan luar biasa itu bukan hanya hiburan. Itu adalah bahan bakar, energi yang akan membantunya menaklukkan lapangan. Senyum kecil pun terukir di wajahnya sebelum peluit pertama berbunyi. Pelatih memberi kepercayaan penuh. Megawati langsung diturunkan sebagai starter di set pertama. Bola pertama dilambungkan, ia maju, melompat, dan smash kerasnya menembus blok lawan. Poin pertama untuk Manisa dan sorak penonton kembali meledak. Itulah awal penegasan Megatron hadir di Turki dengan gaya khasnya.
Set pertama berakhir dengan skor telak 25-15. Manisa unggul dan Megawati menjadi salah satu penentu. Set kedua berlangsung sama gemilang, skor 25-17 menambah keyakinan tim. Setiap kali ia memukul bola, tribun serasa bergetar. Kamera televisi berkali-kali menyorot wajahnya. Nama Hangestri disebut berulang oleh komentator lokal. Di tengah atmosfer itu, para supporter Indonesia tak henti bernyanyi. Mereka membawa nuansa seperti pertandingan di tanah air. Ada yang mengenakan jersey timnas, ada yang mengecat wajah dengan bendera merah putih. Semua bersatu demi satu nama, Megawati Hangestri. Inilah pertama kalinya stadion Turki bergema dengan sorakan khas Indonesia. Manisa pun semakin percaya diri. Bukan hanya pemain tapi juga ofisial klub kagum melihat dampak kehadiran Megawati. Ia tidak hanya memperkuat tim di lapangan, tapi juga memberi pengaruh besar di luar lapangan, membawa massa, menghidupkan atmosfer, dan membuat media ramai membicarakan klub mereka. Hari itu, meski hanya uji coba, suasana terasa seperti final turnamen. Semua orang tahu, inilah debut yang tak biasa. Megawati bukan hanya tampil di Turki, ia berhasil mengubah stadion asing menjadi serasa rumah sendiri. Set ketiga pertandingan berjalan ketat. Lawan berusaha bangkit, mencoba mengimbangi dominasi Manisa. Bola bergulir cepat, smash demi smash dilepaskan. Hingga sebuah momen mengejutkan terjadi. Smash keras pemain Altinordu menghantam kepala Megawati dengan kecepatan tinggi. Stadion terdiam seketika. Tubuh Megawati sempat terhuyung, namun ia cepat menstabilkan diri. Lawan yang memukul bola itu segera mengangkat tangan, memberi isyarat permintaan maaf. Semua mata tertuju pada Megawati. Apakah ia akan tumbang? Apakah ia akan diganti? Atau justru bangkit? Dengan ketenangan luar biasa, Megawati berdiri tegak. Ia hanya mengangguk, lalu kembali bersiap. Tak ada drama, tak ada ekspresi marah. Hanya fokus untuk melanjutkan permainan. Sikap itu memicu tepuk tangan meriah dari penonton, termasuk warga Turki yang terkesan pada mental baja sang Megatron. Momen itu viral di media sosial, banyak akun menuliskan kekaguman. Megawati, pemain Indonesia itu punya jiwa besar, tulis netizen Turki. Bagi publik, insiden sederhana itu menjadi gambaran karakter Megatron, bukan hanya fisik yang tangguh, tetapi juga hati yang kuat. Tak lama kemudian Megawati membalas dengan cara elegan. Ia melompat, menghantam bola sekeras mungkin, menembus blok lawan dan mencetak poin. Penonton bersorak, suara Megawati, Megawati kembali menggema. Dari insiden headshot lahir sebuah pembuktian. Ia tidak hanya tahan banting, tapi juga mampu mengubah tekanan menjadi kekuatan. Set ketiga berakhir dengan skor 25-22 untuk Manisa. Set keempat lebih ringan, ditutup dengan 25-18. 4 set bersih, kemenangan mutlak. Megawati menjadi bagian penting dari kemenangan itu. Meski sempat terkena insiden, ia justru menunjukkan kualitas sejati. Kemenangan ini memberi pesan besar. Megawati tidak hanya datang untuk bermain, tapi juga untuk menginspirasi. Ia menunjukkan pada dunia bahwa atlet Indonesia bisa memiliki mental baja yang diakui internasional. Dari pukulan di kepala, lahir kekaguman yang membuat namanya semakin dikenal. Dan bagi supporter Indonesia, momen itu hanya memperkuat keyakinan. Megatron memang pantas jadi kebanggaan bangsa. Beberapa hari sebelum laga, Megawati dan rekan setimnya mendapat undangan ke sebuah pusat pendidikan anak, Adnan Menderes Education Center. Suasananya meriah. Anak-anak kecil sudah menunggu dengan penuh semangat. Yang membuatnya istimewa, mereka mengenakan mahkota kertas buatan sendiri dengan gambar bola voli di atasnya. Ketika Megawati tiba, anak-anak langsung bersorak. Mereka memanggil namanya, melambaikan tangan, bahkan berebut mendekat. Rasa lelah dari latihan seolah hilang, digantikan senyum tulus dari wajah-wajah polos itu. Megawati pun membalas dengan hangat, menyapa satu persatu, menyalami bahkan mengajak mereka bercanda kecil. Puncak acara adalah saat anak-anak memberikan cendera mata khusus. Sebuah jersey bernomor 45, penuh dengan tanda tangan seluruh skuad Manisa BBSK.
Megawati menerimanya dengan haru. Baginya, itu bukan sekadar kain, melainkan simbol penerimaan. Ia merasa benar-benar diterima bukan hanya oleh klub tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Media Turki meliput momen itu. Foto-foto Megawati dengan anak-anak memakai mahkota kertas beredar luas. Publik menilai, Megawati bukan hanya atlet tangguh, tapi juga pribadi yang rendah hati. Ia tak segan bercengkerama, bahkan meluangkan waktu untuk sekadar bermain bersama anak-anak. Momen itu memberi energi baru. Megawati menyadari dukungan bisa datang dari mana saja, bukan hanya dari tribun stadion, tetapi juga dari tawa polos anak-anak. Ia pun berjanji dalam hati akan bermain sebaik mungkin, bukan hanya demi kemenangan, tetapi juga demi mereka yang sudah menerimanya dengan cinta. Senyum anak-anak itu terpatri di ingatan Megawati. Ketika pertandingan tiba, ia mengingat kembali wajah-wajah ceria itu. Energi mereka menjadi semangat tambahan di lapangan. Ia merasa, kini bukan hanya bangsa Indonesia yang menaruh harapan padanya, tapi juga masyarakat kecil di Turki. Kisah sederhana itu menyentuh hati banyak orang. Dari anak-anak dengan mahkota kertas, lahir hubungan emosional yang melintasi batas negara. Megawati bukan lagi sekadar pemain asing, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Inilah bukti bahwa olahraga bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang persahabatan, kasih sayang, dan hubungan manusia. Megawati membuktikan itu di Turki. Debut gemilang itu hanyalah awal. Liga resmi Turki segera dimulai. Kompetisi sesungguhnya menunggu. Namun, kemenangan 4 set bersih atas Altinordu sudah cukup membuktikan Megawati Hangestri mampu beradaptasi, tampil menonjol, dan membawa dampak besar sejak langkah pertama. Tantangan ke depan tidak mudah. Liga Turki dikenal kompetitif. Banyak klub yang diperkuat pemain asing kelas dunia. Manisa BBSK harus berjuang keras jika ingin menembus Liga Utama. Namun, dengan hadirnya Megawati, mereka memiliki harapan baru. Ia bukan hanya mesin poin, tapi juga simbol semangat dan daya juang. Bagi Indonesia, Megawati adalah kebanggaan. Ia menjadi cermin bagi atlet muda bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan kerja keras. Dari kampung kecil di Jember, ia kini menginjakkan kaki di panggung Eropa. Kisahnya menjadi bukti nyata, batas hanyalah ilusi bagi mereka yang berani melangkah. Megawati sendiri tetap rendah hati. Dalam wawancara singkat, ia berkata bahwa pencapaiannya bukanlah miliknya seorang. Ia berterima kasih pada pelatih, keluarga, rekan setim, dan para fans. Jawaban itu memperlihatkan sisi dewasa dari seorang atlet besar. Ia tidak melupakan akar meski kini berada di panggung dunia. Di Turki, nama Megatron kini mulai dikenal. Media lokal menulis kisahnya, anak-anak sekolah menyebut namanya, dan fans mulai mencari tahu siapa sosok Indonesia ini. Dari situ, perlahan Megawati mengukir jejak internasional. Ia bukan lagi hanya bintang Asia, tapi mulai mendunia. Debutnya di Manisa adalah batu loncatan. Jalan masih panjang, laga demi laga akan menjadi ujian baru. Tapi satu hal pasti, Megawati sudah menorehkan kesan mendalam sejak hari pertama. Ia membawa energi, harapan, dan kebanggaan yang tak bisa dilupakan. Dan ketika pertandingan usai, sorakan Megawati, Megawati masih terdengar bergema. Sebuah suara yang menandakan awal perjalanan panjang. Dari Jember ke Korea, kini ke Turki, kisah Megatron baru saja dimulai. Inilah Megawati Hangestri, putri Nusantara yang mengubah mimpi jadi kenyataan.